Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika di Maths Reski 125. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, silakan kalian like video ini. Selanjutnya silakan kalian subscribe channel ini dan aktifkan selalu tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Maths Reski 125. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Sesuai dengan judul yang ada, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan bagaimana cara untuk menentukan sifat-sifat fungsi. Namun sebelum itu kita akan membahas sedikit terkait dengan sifat-sifat fungsi itu sendiri. Oke, saya ganti lembarnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian baca ketika kita berbicara tentang fungsi, di sini kita mulai dengan fungsi terlebih dahulu ya. Ketika kita berbicara tentang fungsi, maka yang kita lihat itu adalah domainnya atau daerah asalnya. Tapi kalau kita berbicara tentang sifat-sifat fungsi, maka yang kita lihat adalah kodomainnya atau daerah kawannya. Nah, fungsi sendiri berdasarkan sifatnya, dia dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada fungsi into, ada fungsi surjektif, ada fungsi injektif, dan juga ada fungsi bijektif. Oke, kita mulai dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi into. Nah, kapan sebuah fungsi itu kita katakan sebagai fungsi into? Jadi sebuah fungsi itu dikatakan sebagai fungsi into apabila ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan di domain. Intinya adalah gini. Sebuah fungsi itu kita katakan sebagai fungsi into kalau ada anggota kodomain atau ada anggota dari daerah kawan yang tidak memiliki pasangan di domain. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebuah fungsi itu dikatakan sebagai fungsi surjektif itu apabila setiap anggota kodomain atau daerah kawan dia memiliki pasangan di domain meski lebih dari satu. Jadi gini, sebuah fungsi itu dikatakan sebagai fungsi surjektif apabila setiap anggota dari kodomain atau daerah kawan dia punya pasangan. Meskipun pasangannya di kodomain itu ada yang lebih dari satu, maka dia dikatakan sebagai fungsi surjektif. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi injektif. Nah, sebuah fungsi dikatakan sebagai fungsi injektif itu apabila setiap anggota dari kodomain atau daerah kawan yang dipasangkan di domain pasti banyak pasangannya adalah satu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi sebuah fungsi itu dikatakan sebagai fungsi injektif kalau setiap anggota dari kodomain yang punya pasangan pasti pasangannya itu banyaknya adalah satu. Pak, kalau tidak ada pasangannya boleh? Boleh. Intinya adalah sebuah fungsi dikatakan injektif kalau yang punya pasangan di kodomain, maka banyak pasangannya itu mesti satu. Nah, sekarang fungsi bijektif. Sebuah fungsi itu dikatakan sebagai fungsi bijektif apabila fungsi itu merupakan fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Jadi dua-duanya berlaku surjektif dan juga injektif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebuah fungsi itu dikatakan bijektif apabila yang pertama anggota dari kodomain itu semuanya punya pasangan dan banyak pasangannya adalah satu. Seperti itu. Maka dikatakan sebagai fungsi bijektif. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama.
Seperti yang bisa kalian baca di contoh soal yang pertama ini diberikan sebuah fungsi f, di mana fungsi f itu memetakan dari A ke B. Nah, dari pernyataan ini maka kita tahu bahwa kodomainnya atau daerah asalnya adalah si B ini. Nah, fungsi f yang memetakan dari A ke B ini dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Bentuk diagram panahnya adalah seperti ini. Ini adalah himpunan A-nya, di mana himpunan A itu terdiri dari anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B-nya sendiri, itu anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, pertanyaannya adalah, jenis dari fungsi f tersebut itu termasuk dalam fungsi apa? Apakah fungsi onto, surjektif, injektif, bijektif, atau surjektif dan injektif? Nah, ketika kalian memiliki soal dengan bentuk yang seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang kita lihat kalau kita pengen tahu jenisnya, maka yang kita lihat adalah bagian kodomainnya atau daerah kawannya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk opsinya. Kita langsung tentukan kebenarannya dari opsinya saja. Tapi mengacunya adalah pada daerah kawannya atau kodomainnya. Nah, di opsi yang pertama itu ada fungsi onto. Oke, yang perlu kalian ketahui, fungsi onto dan surjektif itu memiliki arti yang sama. Nah, kita tahu bahwa yang namanya fungsi surjektif itu berarti tadi apa? Berarti setiap anggota dari kodomain itu harus punya pasangan. Nah, padahal dari fungsi f yang kita punya itu ada anggota kodomain atau ada anggota dari B yang tidak punya pasangan, yaitu C dan D. Maka dari itu, fungsi ini dia bukan merupakan fungsi surjektif. Karena bukan merupakan fungsi surjektif, maka dia juga bukan merupakan fungsi onto. Karena apa? Fungsi onto dan surjektif itu sama. Kemudian yang selanjutnya, apakah fungsi ini merupakan fungsi injektif? Kita coba cek. Masih ingat? Fungsi injektif itu adalah sebuah fungsi yang pada bagian kodomainnya atau pada bagian daerah kawannya, setiap anggota yang punya pasangan, banyak pasangannya itu harus 1. Nah, A dia punya pasangan dan dia itu pasangannya cuma 1 tok, yaitu di 1. B juga sama, E juga sama. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa fungsi F ini dia merupakan fungsi injektif. Nah, apakah fungsi ini merupakan fungsi bijektif? Kalau fungsi bijektif tadi kan dia harus surjektif dan juga injektif. Tapi karena bukan surjektif, maka bijektif tidak berlaku. Yang E, fungsi surjektif dan injektif. Karena ada kata dannya, maka apa? Harus dua-duanya. Padahal dia bukan merupakan fungsi surjektif, sehingga jawaban yang tepat adalah C, yaitu fungsi injektif. Seperti itu. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua masih sama di situ. Dipunyai himpunan A di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B itu anggotanya adalah A, B, C, dan D. Selanjutnya, dipunyai sebuah fungsi F yang memetakan dari A ke B. Nah, dari fungsi ini, maka kita tahu bahwa domainnya itu adalah A, kodomainnya itu adalah B. Nah, dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ini himpunannya. Sama, kita diminta untuk menentukan jenis dari fungsi f yang ada di atas ini. Apakah dia merupakan fungsi into,
fungsi onto, fungsi surjektif, injektif, atau bijektif. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulai dari fungsi into. Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi kalau sebuah fungsi itu dikatakan fungsi into kalau ada anggota kodomain, berarti di sini kodomainnya adalah si B ini ya. Berarti ada anggota kodomain yang tidak punya pasangan di A. Anggotanya adalah A, B, C, D. Kita lihat. A punya pasangan, B punya pasangan, C punya pasangan, D punya pasangan. Berarti untuk fungsi into jawabannya adalah salah. Karena apa? Karena setiap anggota dari kodomain yaitu si B, kita lihat dari belakang ini, masing-masing punya pasangan di A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba cek untuk fungsi onto. Masih ingat, fungsi onto itu sama seperti fungsi surjektif. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsi surjektif, berarti setiap anggota dari kodomain, berarti anggota dari B, dia harus punya pasangan di A. Meskipun lebih dari satu di B ya, di kodomainnya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa setiap anggota dari B, berarti kita lihat di bagian belakang, dia masing-masing itu punya pasangan di A. Pak, kok tahu? Karena di depannya ada pasangannya. Seperti itu. Makanya kita katakan A punya pasangan, B punya pasangan, C punya pasangan, D juga punya pasangan. Nah, dari situ berarti fungsi F ini dia merupakan fungsi surjektif atau onto. Berarti berlaku ya. Nah, kita coba cek apakah fungsi F ini dia merupakan fungsi injektif. Nah, fungsi injektif itu adalah fungsi yang setiap anggota kodomain yang punya pasangan, pasangannya harus satu. Kita coba cek. D, ada lagi yang D enggak? Karena tidak ada, berarti D itu punya pasangan tepat 1. B juga tepat 1. A juga tepat 1. C juga tepat 1. Nah, kalau seperti itu berarti dia juga termasuk fungsi injektif. Nah, dari situ maka bisa kita simpulkan. Jadi fungsi F ini dia merupakan fungsi surjektif dan injektif. Karena merupakan fungsi surjektif dan injektif, maka jawaban yang paling tepat itu adalah fungsi bijektif. Kenapa? Karena berlaku keduanya, yaitu surjektif dan juga injektif. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman lebih kepada kalian. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.